Halo semua, selamat datang di podcast Pelita bersama saya Dina Renaisha Aurelia dari Departemen P2M yang bakal nemenin kalian selama beberapa menit ke depan untuk membahas solusi buat kaum yang suka procrastinate. Oke, siapa di sini yang pernah bilang ke diri sendiri, nanti ajalah ngerjainnya, masih ada banyak waktu kok. Dan biasanya ending dari kalimat itu cuma ada dua. Pertama, kamu jadi kejar-kejaran sama deadline atau deadline yang ngejar kamu sampai kamu kepalang panik. Aku pernah ngalamin momen ini banget. Waktu itu aku harus bikin tugas salah satu mata kuliah buat dikumpulin Kamis jam 6 malam. Dan di hari Selasa aku bilang, kan masih 2 hari lagi, hari ini mau nongkrong dulu aja. Rabu paginya masih sama. Wah, masih 24 jam lagi, nonton anime dulu deh. Terus sorenya aku pun masih scrolling sosmed yang gak ada manfaatnya sama sekali. Rasanya kayak otak kita lagi nyari alasan biar gak mulai produktif. Yang awalnya bilang scroll bentar, tahu-tahu udah masuk ke video sejarah dinosaurus sama kenapa ayam bisa tidur sambil berdiri. Dan kembali lagi di Kamis paginya, aku masih harus kelas dan aku baru mulai 4 jam sebelum waktu pengumpulan. Aku buru-buru buka laptop sambil ngerjain tugas yang deadline-nya udah nanti sore. Hasilnya? Ya, seadanya banget. Bisa dibilang itu lebih kayak tugas yang nyaris mati suri ketimbang masterpiece. Dan ini nggak cuma sekali. Semua orang pasti punya versi ceritanya sendiri. Entah itu tugas kuliah atau bahkan sekedar balas chat. Kita tahu banget itu harus dikerjain, tapi kita memilih untuk nggak melakukan. Sampai akhirnya kita panik di ujung waktu. Dan lucunya, begitu udah selesai, kita sering bilang ke diri sendiri, next time aku nggak mau kayak gini lagi. Tapi, spoiler alert, next time biasanya kejadian lagi. Jadi, gimana caranya berhenti menunda-nunda? Ini bukan sekedar teori, tapi kalian bisa coba praktekin. Perlu kita pahami dulu kalau procrastination itu bukan cuma masalah waktu, tapi juga masalah emosi. Menurut Dr. Timothy Fischel, penulis Solving the Procrastination Puzzle, kita menunda bukan karena kita malas, tapi karena kita mau menghindari rasa nggak nyaman, entah itu takut gagal, ngerasa tugasnya terlalu sulit, atau ya karena kita bosen. Nah, solusi yang pertama, kita bisa menggunakan teknik 2 menit dari James Clear, penulis Atomic Habits. Percaya deh, melalui 2 menit itu tadi, peluang kita ngerjain sampai selesai akan terbuka. Misalnya, kamu harus mengerjakan skripsi. Mulai dari nulis judul sampai 1 paragraf pertama. Dan dari 2 menit itu, kalian dapat hasilnya apa? Ya, berprogres. Kedua, jauhin semua distraksi yang ada. Matiin notif handphone dan mulai hitung mundur 5, 4, 3, 2, 1. Bangun dan kerjakan tugas yang ketunda itu. Ketiga, mulai aja kerjain sesuatu yang ringan-ringan dulu, lalu bertahap ke bagian yang paling berat. Seperti kata Benjamin Franklin, you may delay but time will not. Jadi biar waktumu nggak terbuang gitu aja, mending mulai aja dulu dari hal yang paling kecil. Dan mulai sekarang, anggaplah setiap tindakan kecil hari ini adalah investasi terbaik untuk masa depan diri sendiri. Karena untuk memulai, kamu nggak perlu motivasi dulu. Cukup berani memulai dan langkah besar lainnya pasti akan mengikuti. Jangan tunggu sampai 5 tahun dari sekarang buat nyesel. Lakukan sesuatu hari ini supaya 5 tahun nanti kamu tersenyum dan bilang, untung aku mulai waktu itu.
perubahan itu dibuat dan harus konsisten. Seperti kata James Clear, you don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your system. Dalam bukunya yang berjudul Atomic Habits. Jadi ini berarti kalau kamu punya tujuan yang besar, maka penting buat kamu punya sistem yang bikin kamu gerak tanpa nunggu mood. Jadi sekarang kerjain tugas kecil yang masih kamu tunda hari ini juga, dan ingat, no more procrastinate. Semoga lewat ini kalian udah bukan kaum procrastinate lagi ya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di podcast Pelita berikutnya.